Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Ya, di video kali ini kita akan membahas media promosi yang sudah tidak efektif lagi digunakan di tahun 2024. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya usaha, ya, entah itu berupa barang, berupa jasa, ya. Nah, kalian wajib banget untuk dengerin video ini sampai selesai, ya. Jadi yang namanya orang punya usaha itu kepengen dagangannya laku, ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan media promosi, ya. Nah, terus yang namanya bisa dibilang dunia bisnis, ya, bahkan bukan hanya bisnis, dalam segala hal. Nah, itu ada yang namanya inovasi atau perkembangan, ya teman-teman. Nah, gini, kalau misalnya kita itu nggak mengikuti perkembangan, kita akan stuck di situ, teman-teman. Ya, salah satu contohnya yang kemarin viral, ya teman-teman, pedagang Tanah Abang, ya. Tanah Abang udah nggak mungkin bisa seperti dulu lagi. Itu udah nggak mungkin kalau menurut saya, karena memang sekarang emang eranya digital, ya, orang jualan lewat digital. Dan yang kedua, konveksi itu di setiap kota itu udah banyak, teman-teman. Jadi bisa dibilang memang perangnya itu udah luar biasa seperti itu. Nah, itu juga salah satu dampak dari kemajuan, ya, teknologi. Jadi kita dituntut untuk terus inovasi seperti itu, teman-teman. Nah, terus gini, begitu juga dalam hal promosi, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin promosi, harus diperhatikan dulu nih, ini promosi dengan metode ini masih worth it apa enggak. Jangan sampai kita promosi, kita cuma boncos, kita cuma ngeluarin uang, tapi kita nggak dapat hasil, kita nggak dapat feedback dari promosi kita. Nah, di video kali ini bukan diskriminasi, itu bukan, dan juga bukan menjelekkan media-media promosi yang akan saya bahas, ya teman-teman. Tapi ini hanya sekedar ya pandangan saya, ya. Gini teman-teman, yang pertama, majalah dan koran, ya. Dulu, ya teman-teman, dulu waktu saya sekolah, ya, itu saya suka sekali membaca majalah sama koran. Bahkan saat saya lulus sekolah, ya, di tahun pertama saya lulus sekolah, saya mencari lowongan pekerjaan itu pun juga dari informasi yang berada di koran, teman-teman, ya. Waktu di Jakarta setiap hari, ya, saya membeli koran di pinggir jalan, saya baca untuk cari alamat lowongan kerja, ya. Itu masih efektif, teman-teman. Terbukti saya samperin beberapa alamat yang tertera di koran dan memang betul perusahaan tersebut membutuhkan lowongan, ya. Dan dulu pokoknya itu orang itu antusias banget untuk menunggu koran, ya. Koran hari ini apa aja yang muncul, ya. Pokoknya antusias banget, teman-teman. Bahkan orang kalau mau masang iklan di halaman paling depan itu harganya jutaan, bahkan bisa sampai puluhan juta, teman-teman, ya. Kalau orang mau ngiklan produknya, ya, di koran di bagian depan itu mahal banget, apalagi majalah-majalah, ya. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman, ya, orang itu kepengen lebih yang cepat, yang simpel, yang gratis, ya kan, ya. Dan hal itu bukan hanya sekedar mimpi, teman-teman. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu itu mimpi, tapi sekarang ya udah sudah terbukti, ya. Dan untuk media koran sama majalah ini menurut saya udah nggak worth it lagi, teman-teman. Karena orang sekarang itu udah sangat jarang, ya, sangat jarang orang yang membaca koran ataupun majalah, ya. Sangat jarang bukan berarti nggak ada, ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang masih promosi pakai media ini bisa tulis di kolom komentar masih worth it apa enggak, seperti itu, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya teman-teman, itu promosi dari spanduk dan brosur, ya. Nah, untuk media promosi seperti ini, ya teman-teman, menurut saya itu juga sudah kurang worth it, ya. Kenapa? Kalian bisa perhatikan, ya teman-teman, sales motor misalnya, ya, membawa brosur buang, ya, membuang brosur buang, itu nggak efektif, teman-teman, ya. Di sini teman-teman, ya, sekali lagi ini bukan diskriminasi media promosi, ya. Jadi kalau misalnya kalian masih menggunakan media brosur, ya, untuk promosi jualan teman-teman atau usaha jasa teman-teman, pastikan kalian brosur jangan asal dilempar, itu jatuhnya cuma nyampah, teman-teman. Terus gimana, ya, kita harus belajar bagaimana cara, ya, promosi menggunakan brosur yang benar, ya, yang benar. Salah satunya misalnya kita datengin orang yang tertarget, kita bagikan brosurnya, kita ceritakan maksud brosurnya itu apa,
kita minta nomor kontaknya mungkin untuk database kita follow up ya, seperti itu teman-teman. Mungkin itu masih bisa worth it. Tapi kalau misalnya spanduk yang hanya dipasang asal-asalan, brosur yang hanya bertebaran di mana-mana, jatuhnya cuma nyampah. Kita cuma kita cuma buang uang gitu teman-teman untuk hal seperti itu ya. Dan itu sangat istilahnya itu eman-eman ya teman-teman. Nah, gimana? Apa teman-teman di sini masih ada yang promosi menggunakan brosur disebar ya? Coba tulis di kolom komentar. Terus berikutnya ya teman-teman, yang ketiga, promosi yang menurut saya itu sekarang bisa dibilang manajemennya itu udah menurun. Salah satunya adalah iklan radio teman-teman ya. Dulu ya teman-teman, setiap pagi itu orang itu banyak yang mendengarkan radio ya. Ya memang kalau zaman dulu memang bisa dibilang era teknologi belum secanggih sekarang ya. Sekarang udah ada TV, udah ada YouTube, udah ada komputer, laptop. Jadi orang udah jarang mendengarkan radio. Bahkan saya teman-teman, saya itu masih ada beberapa yang mendengarkan radio paling di warung-warung kopi. Ya, warung-warung kopi yang nongkrong mbah-mbah, bapak-bapak itu masih ada yang mendengarkan. Dan iklannya biasanya hanya iklan obat. Karena orang yang mau iklan di radio, dia tahu target pasarnya apa. Ini yang mendengarkan radio rata-rata kebanyakan adalah kakek-kakek ya, yang udah pegel-pegel ya, encok seperti itu. Dan coba kalian perhatikan ya, kalau misalnya di iklan radio itu setelah ada program lagunya selesai diputar, itu kan ada iklannya ya. Nah itu rata-rata iklan obat semua teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau misalnya kalian mau mengiklankan misalnya baju atau misalnya furnitur atau apa, itu kalau lewat radio menurut saya nggak efektif ya, kurang efektif. Kalau obat mungkin masih bisa masuk seperti itu. Nah terus apa yang worth it kalau begitu ya? Jawabannya satu teman-teman, sosial media ya, sosial media teman-teman. Nah terus gini, kalau misalnya ketika promosi tersebut dilakukan dengan benar, itu mungkin masih ada hasilnya ya, mungkin. Nah tapi kalau misalnya di zaman sekarang, sekali lagi kita harus mengikuti yang namanya inovasi atau perkembangan zaman ya. Kita harus mengikuti juga cara media promosi yang benar seperti apa. Salah satunya adalah dengan melakukan endorsement ya, endorsement ke orang-orang yang mempunyai audiens. Syukur-syukur audiensnya tertarget ya, karena dampaknya luar biasa teman-teman ya. Sekarang orang itu main HP semua ya, orang punya sosial media semua ya, pasti punya TikTok, pastilah 99% orang punya TikTok, punya YouTube, punya Facebook ya. Jadi mungkin di tahun 2024 ini khususnya orang lebih berani untuk mengeluarkan budget promosi atau iklan itu buat sosmed, nyewa influencer, endorse ya, seperti itu teman-teman. Karena apa ya, yang pertama dengan biaya yang sekali bayar, iklan itu bisa tayang terus seperti itu teman-teman ya. Nah tapi itu juga tergantung sama perjanjian sama influencernya ya. Kadang ada yang dikontrak cuma 1 jam tayang di sosmednya ya, ada yang kontrak permanen, macam-macam teman-teman. Tapi memang dampaknya luar biasa banget ya. Sekarang gini teman-teman, coba kalian pikirkan ya teman-teman, kenapa brand-brand besar itu mau membayar miliaran rupiah ya teman-teman kepada selebgram yang terkenal seperti misalnya Deddy Corbuzier misalnya, Raffi Ahmad ya, Kopi Gilusmik, itu endorse-nya itu miliaran teman-teman. Kenapa? Ya karena exposure-nya itu tinggi banget seperti itu ya. Oh ya teman-teman, ngomongin endorsement atau influencer, di sini juga saya mau promosi nih, ya. Sekarang menjawab pertanyaan yang bertanya, Mas, kalau misalnya mau endorse sistemnya seperti apa? Yang pertama gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau produknya atau jasanya atau tempat usahanya dipromosikan di channel YouTube Sales Magic, kalian bisa DM di @bangkit_real ya. Nanti saya kirimkan untuk list-listnya ya teman-teman. Teman-teman mau produknya direview kah atau didatangi langsung kah atau gimana, nanti bisa dikonsultasikan lewat Instagram saya. Linknya ada di deskripsi video ini seperti itu. Nah, menurut kalian ya, media apa yang saat ini itu berkemungkinan paling bagus untuk promosi, dan menurut kalian
media apa yang udah nggak worth it lagi untuk promosi di tahun 2024 ini? Yuk, saya pengen dengar pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.